Halo semuanya, welcome again to another vlog. Jadi ini video kedua setelah aku sempat vakum selama 2 bulan. Anyway, di vlog kali ini aku bakal bahas tentang apa aja sih yang aku lakuin selama hampir 4 bulan ini aku buka toko online. Jadi kalian semua bisa membayangkan apa aja yang dilakukan oleh seseorang yang baru buka toko online. Tapi dalam hal ini mengkhusus kepada orang-orang yang bekerja di industri kreatif, yaitu proses dari persiapan idenya sampai dengan cetak barang dan juga kirim barang ke customer. Jadi sebenarnya tujuan dari membuat video ini adalah untuk memberitahu kalian sebenarnya kalau misalnya kita buka toko online, apakah semua hal itu harus dilakukan sendiri atau enggak, kayak gitu. Jadi apa aja sih yang dilakukan saat membuka toko online? Oke. Kalau kalian ada yang minat untuk buka toko online dan memang menargetkan toko ini milik pribadi atau belum dibantu orang lain, maka kalian harus siap bahwa hampir semua persiapan dari awal proses gambar hingga packaging bakal tergantung dengan waktu kalian dan timeline serta tenaga kalian. Toko aku itu masih berupa toko yang membelinya nggak selalu ada harian, mungkin cuma mingguan. Jadi sangat-sangat fleksibel banget untuk urus toko online sambil mengerjakan hal lain seperti kuliah, tugas kampus, ataupun kerjaan lainnya. Nah, selama buka toko ini, apa aja sih yang aku lakuin? Anyway, di periode Februari kemarin aku sedang sibuk-sibuk banget sehingga aku nggak sempat untuk buka dan promosi toko aku. Sehingga ada waktu kira-kira 1 bulan benar-benar nggak ngambil order dan kira-kira 2 bulan aku nggak edit video. Jadi intinya kalau misalnya kita buka toko online yang seperti ini, itu tuh sebenarnya bisa fleksibel banget dengan waktu kalian. Kalian itu mau kerjainnya kapan atau mau bener-bener sering-sering juga nggak bisa atau mungkin jarang juga nggak masalah gitu. Jadi yang pertama dimulai dari pertama itu gain idea, jadi gambar, revisi ke pembeli kalau kerjaannya custom, dan juga generate idea itu untuk barang baru. Ide itu bisa dari mana aja sih, tapi aku sendiri karena aku menjual barang yang berhubungan dengan profesi sehingga secara langsung aku bisa membayangkan apa aja bentuk kerjaan dari dokter-dokter yang aku gambar kayak gitu. Dan bisa kalian lihat di Pinterest juga atau mungkin di Instagram. Kemudian yang kedua, cari tempat-tempat cetak yang terpercaya dan coba-coba tempat baru. Tapi aku ini sebenarnya tipe orang yang setia dengan satu tempat, jadi nggak begitu banyak coba-coba tempat gitu. Itu tergantung dari kalian juga sih. Nah, setelah nemu ide dan gambar, kalian tuh bakal harus datang ke tempat percetakan. Ini tuh bakal bergantung banget dari kebijakan kalian untuk milih tempat berdasarkan harga atau pertimbangan seperti jauh enggaknya dan kualitas barangnya. Kalau aku sendiri, aku lebih suka untuk cetak di tempat yang kualitasnya udah terpercaya walaupun dengan harga yang lebih mahal dibanding aku itu cetak di tempat yang aku sebenarnya nggak paham juga hasilnya bagaimana kayak gitu. Karena aku sendiri nggak pede, nanti takutnya tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Kemudian yang ketiga, cari-cari packaging yang sesuai dengan barang yang dijual. Kalau masalah packaging, referensi aku untuk packaging sebenarnya aku lihat dari beberapa toko online. Banyak banget jenis packaging yang bisa kalian coba, dari yang art friendly sampai dengan jenis wrapping yang sesuai dengan budget kalian. Aku sendiri memilih amplop coklat buat packagingnya karena sesuai banget, tidak begitu besar dan selama ini nggak ada masalah juga saat barangnya itu dikirim gitu. Dan juga dari segi harga juga masih belum masalah ya untuk packaging. Dan untuk gambarnya sendiri itu juga aku print di printer rumah, jadi nggak perlu ke percetakan untuk print gambar di packagingnya. Kemudian yang keempat, cetak barang ke percetakan. Dalam hal ini kita tuh juga harus pergi ya, datang ke percetakannya untuk mencetak barang yang diinginkan. Untuk sekarang sih banyak sih ya cara buat cetaknya, bisa juga kirim data langsung, kemudian dia nanti cetakin lalu dikirim gitu. Cuman saran aku kalau kalian itu belum begitu tahu hasilnya, mendingan kalian datang ke sana dulu supaya kalian tuh bisa tanya langsung ke orangnya masalah apa aja yang jadi problem kalian, mungkin jumlah minimalnya atau gambarnya berapa yang bisa dicetak kayak gitu-gitu. Lebih baik langsung ke sana daripada nanti salah paham kayak gitu. Untuk selanjutnya kalau kalian mau lewat WA juga nggak masalah gitu. Kemudian yang kelima, setelah kita mencetak kan kita harus ambil barangnya juga kan ke percetakan. Setelah kalian cetak itu akan ada waktu untuk barangnya dikirim. Nah, tempat percetakan itu udah banyak yang sekarang dan bisa dipilih juga online atau offline. Tapi pertimbangan aku kalau misalkan aku milih online itu adalah yaitu ada ongkos kirimnya.
Jadi kalau aku sendiri itu untuk menekan ongkos kirim, aku biasanya lebih suka untuk nyari tempat yang di tempat kota aku. Jadi kemarin aku pernah di Surabaya, kemudian di pasar. Jadi intinya di sana bakal lebih enak untuk milih-milih tempat percetakan. Dan ya benar-benar butuh mobilitas antara dua tempat itu untuk cetak barang dan kirim barangnya. Yang keenam itu adalah packaging, yaitu ngebungkus sendiri. Kemudian ini adalah bagian yang paling aku suka sih. Jadi packaging barang itu setelah semuanya selesai aku packaging, kemudian aku videoin. Entah kenapa hal itu menurut aku paling menyenangkan dari semua persiapan toko, karena di saat itu aku bisa sambil take video dan juga share pengalaman aku sama teman-teman kayak gitu. Yang ketujuh adalah kirim barang ke pengiriman dan waiting for the feedback and love from the buyer. Jadi ada juga kondisi di mana kita itu harus ngirim barang ke ekspedisi. Banyak banget sih cara saat ini untuk barangnya itu bisa diambil langsung atau kita yang kirim gitu. Tapi aku sendiri itu lebih suka untuk kirim barangnya langsung, karena saat ini aku benar-benar senggang waktunya, dan juga saat kita kirim barang langsung kita bakal dapat resinya. Jadi aku tuh senang untuk ngumpulin resi tersebut untuk kenang-kenangan aku sendiri mengenai usaha aku berjualan saat ini kayak gitu. Nah, tambahan lain adalah kita tuh harus benar-benar update ilmu tentang sosial media. Terus kemudian update ilmu tentang gimana cara edit video, kemudian video short clip. Terus juga perbanyak pengetahuan mengenai jenis-jenis video yang biasanya digunakan orang-orang untuk buat reels kayak atau TikTok gitu. Jadi aku sering lihat referensi-referensi itu, terus kemudian aku tandai kayak gitu. Jadi intinya kita tuh harus terus-terusan berkembang. Dan juga di sini kalau misalkan kayak aku itu juga ada update ilmu tentang gambar. Jadi gimana sih caranya kita tuh lebih lihai menggunakan aplikasi gambar yang kita punya kayak gitu. Jadi memang untuk buka online shop atau toko online itu banyak yang harus dikerjain. Tapi kalau aku sendiri, karena aku kerjain apa yang aku suka, jadi aku tuh nggak pernah merasa berat juga buat kerjain apa yang aku kerjain saat ini. Karena menggambar itu bukan hal yang sangat sulit buat aku lakuin sih. Memang sih nggak setiap hari ya aku bisa mengatur mood supaya aku menggambar gitu. Tapi intinya adalah menggambar itu adalah hal yang aku sukai. Mungkin agak beda kalau yang kalian lakuin itu bukan hal yang kalian suka, dan mungkin beneran bakal menjadi beban. Jualan di bidang arts itu juga merupakan salah satu hal yang bisa minimalkan stres di bidang lain. Jadi bisa membuat aku memikirkan hal lain, tapi juga di saat yang bersamaan aku tuh bisa tetap gambar. Jadi bisa ya merilis stres lah ya. Jadi jual apa yang bisa membuat kalian itu makin bahagia ngerjainnya dan nggak beban kayak gitu sih menurut aku. Dan bagi aku juga membuat hal ini tuh membuat aku semakin kreatif gitu, karena kebanyakan menggunakan otak yang sebelah kiri untuk belajar gitu, jadi harus di balance aja sih antara kreativitasnya. Kemudian untuk saat ini memang aku melakukan semua hal itu sendiri karena aku belum menemukan kolaborasi, dan juga semua hal ini masih bisa aku lakukan sendiri dan aku bisa bagi waktu gitu. Bagi kalian yang punya teman atau saudara yang mungkin bisa membantu kalian berjualan tuh nggak masalah sih, tapi kalian harus benar-benar ngatur mengenai timeline jobnya, kemudian juga mengenai bagaimana pembayaran dan segala macam seperti itu. Intinya balik ke masing-masing juga sih, karena melakukan sesuatu yang kamu enjoy itu nggak bakal membuat kalian terbebani, itu menurut aku sih. Dan memang sih target untuk jualan di Mika Fluffy ini bukan target untuk mendapatkan cuan aja gitu. Jadi memang hal-hal lain juga aku pertimbangkan, karena aku sendiri memang ingin mencoba untuk mempelajari lebih dalam mengenai art dan juga digital art terutama kayak gitu. Dan oke, sekian dulu sih video kali ini. Jadi jangan lupa untuk terus dukung aku untuk buat studio vlognya, dan kalian juga bisa komen, like, dan follow akun Mika Fluffy. Kemudian see you in another video. Terima kasih banyak yang sudah menunggu video aku karena aku kemarin sempat vakum. Dadah. Thank you.